Beberapa pihak yang dianggap tokoh, mereka menganggap bahwa cara menjaga diri dari kekafiran, cara supaya seorang muslim tidaklah murtad adalah dengan memperbanyak dan mengistiqomahkan selalu menjalankan amalan-amalan yang sunnah. Demikian sebagian orang yang dianggap tokoh. Mereka punya anggapan bahwa jika seseorang rajin melaksanakan amalan-amalan sunnah, maka menurut mereka ya, tentu amalan yang wajib tidak akan pernah mereka tinggalkan. Jika mereka gemar menjaga perkara yang sunnah, maka apalagi menjaga Islamnya jangan sampai batal. Logikanya memang bagus, logikanya memang masuk, tapi bayangkan jika kasusnya begini. Andaikan di suatu lembaga pondok pesantren ataupun ya yayasan pendidikan, kurikulumnya sudah tercemari, sudah tersusupi oleh satu paham kekafiran. Misal kurikulumnya sudah diganti dengan kurikulum Wahabiyah. Mereka mengatakan di dalam kurikulumnya misal mengajarkan bahwa Allah Ta'ala adalah jisim yang tidak seperti jisimnya makhluk. Misal akidah Wahabiyah seperti itu menyusup ke dalam buku-bukunya, pengajarannya, diajarkan ke santri-santrinya. Santri-santrinya ya karena diajarkan dengan kurikulum Wahabi, apa yang mereka yakini, apa yang mereka pahami. Tentu santrinya akan memahami dan meyakini akidah Mujassimah, akidah Wahabi, meyakini bahwa Allah adalah jisim lakal ajsam, jisim yang tidak seperti jisimnya makhluk, kata akidah Wahabi. Nah, bagi sebagian orang yang dianggap tokoh tadi, misal taruhlah pimpinan yayasannya, pimpinan ma'had pesantrennya, punya pola pikir, wah ayolah jaga keislamannya, jangan sampai ikut akidah Wahabi. Caranya bagaimana? Nah, pola pikir sebagian orang apa tadi? Dengan mengajak para santrinya untuk senantiasa melanggengkan, mengistiqomahkan amalan-amalan sunnah. Cuma disuruh santrinya, ayo podo rajin, ayo pada rajin melaksanakan sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, ayo pada rajin membaca Al-Quran, ayo pada melakukan amalan-amalan sunnah, misal sholat sunnah duha, ayo pada sedekah, ayo pada apa-apa yang semua itu digalakkan atau dikampanyekan sebatas untuk melaksanakan amal sunnah. Sementara problem utamanya yaitu ajaran yang sesat, ajaran yang kufur tadi, akidah Wahabi yang mengatakan Allahu jismun la kal ajsam, itu tadi akidah Wahabi yang mengatakan bahwa Allah itu bersifat anggota badan, bersifat tersusun dari beberapa anggota badan. Nah, tapi kata mereka apa? Tersusunnya anggota badannya Allah, kata mereka, tidak seperti tersusunnya anggota badan manusia, atau tidak seperti tersusunnya anggota badan binatang, malaikat, atau jin, atau makhluk lainnya. Kata mereka, Allah jismun la kal ajsam. Kata mereka, Allah itu makhluk, tapi tidak seperti makhluk lainnya. Nah, tentu itu akidah kufur, ya, akidah yang tidak bisa ditolerir. Nah, tapi kembali lagi, yang mestinya permasalahan utamanya itu diatasi dengan disampaikan edukasi yang masif, dengan kampanye penyampaian ajaran akidah Ahlus Sunnah yang hak. Tidak, di beberapa pesantren, mau pondok pesantren besar ataupun kecil, rata-rata yang kami jumpai secara pribadi, tokoh-tokohnya, pimpinan-pimpinannya, ustadz-ustadznya, ustadzah-ustadzahnya malah mengajarkan ojo jeru-jeru ngaji tauhid. Yang seperti itu tidak dilakukan, kata mereka ya. Tidak dilakukan, tidak diajarkan, tidak dipraktekkan oleh para ulama salaf, ulama kholaf. Kata mereka, ojo jeru-jeru belajar akidah, jangan jangan larut-larut, jangan
memperdalam, jangan serius-serius dalam belajar ilmu akidah, kata mereka, nanti jadi gila, nanti jadi kufur. Nah, sementara kekufuran yang nyata masuk menyusup ke dalam kurikulumnya, dibiarkan saja, nggak ngerti kalau itu kasus permasalahan yang fatal, kasus permasalahan yang pelik, yang mestinya darurat, ya darurat pendidikan, ya darurat pendidikan. Jadi bukan cuma darurat literasi, ya, namun dalam permasalahan ini butuh para pimpinan yayasan, para ustadz-ustadzahnya itu untuk diedukasi, untuk berlapang dada menerima bahwa memang ada ilmu yang belum dipahami secara komprehensif, secara holistik, ya, secara menyeluruh, sehingga muncullah ucapan-ucapan tadi. Katanya jangan belajar tauhid dalam-dalam. Akhirnya santri-santrinya tauhidnya nggak paham. Kalaupun paham, hanya di kulit-kulitnya saja. Kalaupun paham, ya merasanya sudah paham, tapi banyak lubang-lubang, ya, banyak apa ya yang belum dipahami, yang mestinya penting, yang darurat, termasuk ilmu hal, ilmu din al-dharuri itu tidak terserap. Ya, jangankan santrinya, pengajarnya juga banyak yang belum memahami karena memang kesalahannya struktural, tersistem, dan ya biiradatillah, bimasyiatillah, Allah mentakdirkan untuk terjadi demikian. Tugas kita sebagai kaum muslimin adalah bersama-sama amar ma'ruf nahi mungkar, bersama-sama kita melakukan amal jama'i, dan yang butuh belajar mari berlapang dada memahami apa itu SWOT-nya, ya, strength, weakness, apalah lanjutannya itu ya. Jadi plus minusnya monggo dipahami masing-masing, kekurangannya di mana, mana dari ilmu agama yang pokok yang belum dipelajari, monggo dipelajari kepada guru yang terpercaya, yang memang ahlinya bersanad, yang tidak berfatwa tanpa ilmu, yang amanah dalam menjalankan, dalam mengajarkan, menyampaikan ilmu agamanya, dan yang sudah bisa untuk mengajarkan meskipun cuma satu ayat, misal laisa kamitslihi syai', meskipun cuma hadis innamal a'malu binniyat, perkara-perkara yang fardhu ain itu silahkan diajarkan kepada orang-orang yang memang menjadi tanggung jawabnya untuk Anda ajari, sampaikan, ajarkan dengan penuh amanah, dengan penuh niat ikhlas lillahi ta'ala. Al-jur'ah fi qawlil haqqi min ni'matillah. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.